Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aktarisa dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782090. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum tentang NALPAM atau Network Automation. Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multi-Vendors Layer. Jadi, NALPAM ini library yang berisi sekumpulan fungsi-fungsi yang digunakan dalam melakukan interaksi terhadap perangkat jaringan dari berbagai vendor. Nah, metodenya yang digunakan untuk melalui koneksi ke jaringan, melakukan manipulasi konfigurasi, dan mengambil data atau informasi perangkat. Nah, di lab session 9 ini, sudah dilakukan dari topologi yang sudah dibuat sebelumnya. Yang pertama itu kita pastinya bisa ping, bisa koneksi antar device dan lewat SSH. Terus kita juga install NALPAM yang version 5. Terus kita membuat device YAML dari semua device yang ada di sini. Kita di sini membuat 6 switch, 1 router, dan 1 Docker. Terus kita juga membuat script Python dengan nama getFact and konfigurasi PW. Nah, loop ini tuh loop yang disimpan di dalam device YAML ini tentang switch dan router. Nah, disimpan semua outputnya ke dalam 4 files ini. Getfax, getinterface, interface IP, getconfig. Serta yang terakhir, di sini kita membuat kode Python dengan nama extract interface PY. Nah, ini tuh untuk mengekstrak hasil interface-nya dari switch ke VLAN interface summary CSV dengan susunan seperti ini: device interface enable app, IP versi 4, dan privilege. Nah, di sini ketentuan untuk membuat videonya, yang pertama itu kita diminta untuk menjelaskan setiap network itu bisa berhasil ping. Nah, di sini kita bisa langsung kasih tunjuk. Nah, di sini kita mulai dari sini. Nah, ini tuh menunjukkan tahap memastikan semua device itu terkoneksi dengan internet. Kenapa ini tuh penting? Karena NALPAM ini tuh butuh koneksi SSH untuk mengakses device secara otomatis. Coba kita close lagi, kita buka lagi. Oke. Taruh di situ. Nah, oke. Oh, ini kita keluar dulu. Nah, di sini kita bisa langsung ping. Di sini saya catat IP-nya. Di sini pertama switch. Di sini IP-nya harus sama dengan Docker ya. Di sini sama. Di sini 1.10 di router 1.1. Mulai dari 1.1 di router, dan untuk switch mulai dari 1.2 untuk switch 1 dan sampai 1.6 untuk switch 1.7 untuk switch 6. Jadi kita bisa langsung aja kita ping. Taruh gini ya. Nah, ini kita ping 192.168.1.1. Nah, ini kita ping semua device-nya. Oke, untuk router di sini sudah terkoneksi. Oke. Kita switch 1. Jadi kita ini ping ke semua device untuk memastikan semua device-nya itu aktif dan bisa saling berkomunikasi.
Nah, ini kita ping dari ini udah bisa semua ya. Selanjutnya coba kita ping dari router. Kita masukin enable dulu, ping ke docker 92.168.1.10. Oke, di sini sudah sukses ya. Coba kita ping ke switch 2. Nah, sama di sini juga sudah sukses untuk ping ke switch 2. Nah, coba kita ping dari sini. Dari switch 5 kita ping ke docker. Ping 192.168.1.10. Oke, ini juga udah. Coba kita ping di docker. Ini ya, kita ping switch 3. Udah, coba kita ping semuanya ya. Switch 5, tadi dari switch 5 sudah sukses. Tapi yang switch 5. Oke, switch 7. Oke, selanjutnya kita login SSH. Kita cek SSH. SSH admin, semuanya ini saya kasih sama ya. Password sama username-nya sama. Ke router. Nah, passwordnya itu admin 123. Nah, ini udah benar ya. Coba kita cek show IP interface brief. Nah, di sini juga IP-nya statusnya sudah up. Coba kita exit, kita ke yang lain 2 mungkin. Passwordnya sama admin 123. Oke. Admin 123. Nah, ini udah ya. Kita exit lagi. Jadi menggunakan Nalpam itu untuk bisa, maksudnya Nalpam itu membutuhkan SSH untuk bisa terkoneksi ke semua device-nya. Nah, jika SSH ini gagal, script Python itu tidak bisa mengambil informasinya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa masuk login SSH, berarti semua script Python yang kita buat ini seperti getFact ini, kita nggak akan bisa buat ini kalau SSH-nya belum bisa login. Nah, jadi dengan ping dan SSH-nya dan SSH-nya aktif, kita itu bisa memastikan device itu siap untuk kita operasikan otomatis. Oke, ini mungkin kita ketiga, kita masuk SSH semuanya. Siapa tahu ada yang error kan. Kita keempat, admin 123. Oke, di switch 3 juga bisa. Kita masuk ke switch 4. Admin 123. Nah, ini exit. Nah, ini kita masuk ke 6. Admin 123. Nah, ini exit aja. Admin 123. Oke. Semuanya udah bisa login SSH dan udah bisa ping juga. Dari docker ke router, dari router ke switch, udah bisa saling ping, berarti tandanya sudah bisa saling terhubung. Selanjutnya kita menunjukkan, menceritakan kode ini, serta menjalankan program yang menunjukkan hasilnya. Oke, ini kita ini aja deh. Salin aja. Di sini saya membuat script Python-nya di dalam folder Nalpam namanya.
underscore lab. Kita masuk ke sini. Oh, salah. Null.pom. Nah, oke. Nana. Kita masuk ke sini. Oh, salah. Kita exit. Nggak pakai ini. Nah, yang tadi nanti dihapus aja deh. Jadi, pada tahapan yang kedua ini, kita itu mengambil di tahapan ini, kita itu mengambil informasi dari semua device yang menggunakan script Python yang bernama getFact and getConfig py ini. Nah, jadi tujuan script ini tuh untuk mendapatkan data penting dari device yang ada di topologi secara otomatis tanpa harus kita login. Nah, jadi tujuannya itu untuk bisa loop ke semua device. Nah, jadi si scriptnya itu akan membaca IP, username, password, dan jenis device-nya. Nah, jadi dengan loop ini tuh kita melakukan operasi yang sama ke semua device tanpa harus kita menggunakan kode yang berulang. Nih. Jadi, nah ini yang kita ambil. Nambah device-nya. Nih. Hostname, password, sama secret yang udah dibuat. Jadi mengambil dengan fungsi napalm yang pertama itu get fact tadi. Nah, jadi getFact ini tuh untuk mengambil informasi berdasarkan device nih di mana ya? Jadi berdasarkan device name-nya, IP, berdasarkan seperti hostname-nya, terus vendor, modelnya apa, iOS-nya version apa, sama uptime. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui identitas dan status device-nya. Nah, kalau get interface ini tuh untuk mengambil status semua interface apakah sudah aktif atau tidak, sudah up atau tidak, apakah sudah di-enable atau belum. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah interface siap untuk digunakan atau ada yang down gitu, kita perlu up. Nah, terus di sini ada get interface IP. Nah, interface IP ini yang mengambil alamat IP yang terpasang di setiap device interface. Nah, tujuannya itu untuk kita mengetahui IP apa yang digunakan untuk routing atau manajemen jaringannya. Ya, yang terakhir di sini ada get config. Nah, get config ini tuh mengambil konfigurasi running dari device misalnya seperti VLAN, routing, atau ACL. Nah, tujuannya itu untuk memastikan mendokumentasi konfigurasi secara otomatis tanpa kita harus login ke setiap device-nya. Jadi, menyimpan output, setiap fungsi menyimpan hasilnya itu di file terpisah di folder output fact.txt gitu. Fact.txt, interface txt, IP interface txt. Jadi semuanya itu akan disimpan dalam bentuk txt. Nah, coba kita jalankan. Python 3. Nah, ini ketumpuk, kita ulangin aja. Oke, emang harus seperti ini ya. Nah, langsung deh.
Nah, dia akan seperti ini. Ini udah berhasil semua. Nah, jadi dia sudah berhasil terkoneksi dari switch 1 hingga switch 6 itu sudah berhasil terkoneksi lewat ini tadi script Python ini tadi. Jadi dia akan membaca dari nih yang kita buat nih, dari device-device yang sudah terkoneksi. Oke, selanjutnya, nah ini kita udah menunjukkan program. Selanjutnya kita menjelaskan kode extract interface PY serta menjalankan programnya dan kita menunjukkan hasilnya. Ini kita lihat dulu isi dari file ini. Nah, jadi isi dari ekstrak ini tuh, nah di tahapan ini tuh kita membuat ringkasan interface dari semua switch dengan format CSV ini, dengan format CSV yang kita buat di sini. Nah, jadi tujuan utamanya itu untuk menyederhanakan monitoring interface di seluruh jaringan. Nah, ini kita pakai CSV. Nah, jadi dia itu akan membaca hasil outputnya itu jadi script file interface.txt yang dihasilkan dari get interface tadi. Yang get interface tadi kan akan menunjukkan hasil kayak hostname, terus statusnya apa, kayak gitu. Nah, ini info. Oke, mana? Nah, jadi ekstraksi informasi penting. Script ini mengekstraksi kolom-kolom yang relevan seperti tadi. Kalau interface itu device-nya kayak nama device itu seperti kayak contohnya nama device-nya itu switch, terus interface-nya ada di mana, misalnya di gigabit ethernet 0/1 atau 0/0. Terus juga mencatat enable-nya itu statusnya itu enable atau disable. Terus up itu statusnya up atau down. Setelah itu ada alamat IP versi 4 yang sudah kita masukkan. Setelah itu ada privilege, yaitu subnet mask atau IP subnetnya gitu. Lalu disimpan ke CSV semua data dan filenya dengan apa tadi namanya? Nih, dengan nama file interface summary.csv. Oke, ini kita exit. Kita buka dulu coba. ls output interface summary CSV. Aduh, susah nih. Nih kita ulangin lagi. Nah, ini yang udah kita buat. Nah, di sini banyak ya. Nah, tadi dia yang mana? Yang ini. Nah, ini akan menunjukkan yang txt tadi. Nih, fax.txt, interface.txt. Pokoknya dari router 1, switch 2, switch 3, switch 4, switch 5, switch 6. Dia udah tersimpan di sini. Terus kita jalanin. Mana? Ini ya.
Nah, ini yang tersimpan sebagai CSV tadi. Nih, ini kan tadi kita membuat dengan nama ekstrak ekstrak interface untuk mengekstrak semua hasil interface switch ke file interface summary.csv. Nah, di sini tuh disusun dengan kolom ini kan, device interface enable app IP versi 4 dan privilege-nya. Oke, nah di sini nih ada informasi dari device, interface, enable, app, IP versi 4, privilege. Nah, di sini device-nya pertama di sini ada switch 6, terus interface-nya di sini urutan interface, enable-nya udah true berarti udah benar, app-nya juga udah true udah benar. Alamat IP versi 4 dan privilege-nya di sini yang 24 itu /24. Terus di sini juga menggunakan VLAN 1. Nah, di sini saya gunakan di semua interface pada switch itu di VLAN 1. Jadi tujuannya itu kenapa dibuat seperti ini tuh agar lebih ringkas dan lebih mudah dibaca serta diolah lebih lanjut. Nah, dengan CSV ini tuh kita juga perlu membuka setiap switch untuk melihat status interface-nya sehingga monitoring itu menjadi lebih cepat. Kalau misalnya kita cek satu persatu, itu kan lama ya, kayak gini nih. Enable show IP interface brief. Nah, kalau kayak gini, nah ini kan statusnya up juga. Kalau kita ngecek satu-satu di switch, ini kan ada 6 switch, itu kan akan lama ya dan memakan waktu juga. Kalau kita menggunakan Napalm ini, kita cukup jalanin satu perintah aja. Di sini semua device-nya akan menampilkan hasil output-nya, seperti itu. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian yang pertama. Nah, bagian yang pertama ini kan berhasil ping ke semua device-nya. Tadi kan sudah berhasil ping ke semua device. Nah, jadi pada bagian pertama sudah berhasil ping ke semua device dan kita juga tadi sudah bisa login ke SSH. Nah, jadi bagaimana cara mengambil fakta dan konfigurasi dari device secara otomatis. Nah, kalau secara otomatis tadi kan menggunakan ini ya, get fact ini. Dengan fungsi napalm seperti get fact, get interface IP, dan get config. Nah, jadi dengan di ping tadi, kalau misalnya kita nggak bisa ping dari awal, kita nggak akan bisa buat script Python ini, kita nggak akan bisa masuk ke kita nggak akan bisa buat script YAML, dan kita juga nggak akan bisa masuk ke SSH-nya. Oke, jadi dengan langkah-langkah ini semua, nih, ini pada praktikum kali ini bisa secara efisien dan otomatis login tanpa harus kita masuk ke device-nya satu persatu. Oke, mungkin demikian penjelasan tentang Napalm dari saya.
mulai dari pengecekan koneksi device-nya, terus pengambilan fakta dan konfigurasi, hingga pembuatan ringkasan interface dalam bentuk CSV. Dengan metode ini, memonitoring jaringan menjadi lebih mudah, lebih cepat, akurat, efisien. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.